Apapun nggak akan masalah. Ya. Setengah komplit nggak main lepas. Tapi injek rem ya biar nggak mundur. Ya rem, langsung Kalau dimain lagi. Iya. Sini kayak apa? Awan mobil biasa harus dibuka. Bu Mem biar kayak di pameran mobil buka, gitu, buka ada pintu gitu, SPG buka. gitu. Harus gini. Jalanin ya. Ini rem tuh ya. Nggak usah naik. Buka dari sana Bang. Sorry. Nah ini motor listriknya yang ini. Motor listrik, ini kontrolnya, yang ini kontrol hybridnya, yang ini sistem hybrid, kontrol motornya yang ini, kemudian gensetnya ada di belakang. Ya sangat kasar ini pekerjaan manual semua. Intinya itu kita masuk ke laptop ini untuk menampilkan mesetnya kan dari settingannya juga, pengaturannya kan kita masih mencari posisi yang paling efisien seperti apa. Gimana? Nah gini nih suaranya nih nggak terlalu ini. Kayak mesinnya sama. Genset biasa Pak, kami gunakannya untuk mencoba sistem. Ya, yang sebenarnya yang paling panjang itu ya. Yang penting di mana ya? Setting manajemen energinya. Ini nggak bisa dibawa ke atas ya Pak? Ada multi paling. Tapi ini manual, tapi ada mode otomatisnya. Oke, coba nyalain. Loh, Min. Itunya Min. Giginya suka macet. Giginya macet lagi. Gitu. Jangan di ini dulu ya. Ya. Ini settingan kontrolnya ya? Iya. Pas. Habisnya itu bisa pura-pura Ya. Sebenarnya itu kita formulasikan. Tapi enggak, Min. konsep kami itu di bawah 50%. Karena dari 50% dari ukuran ukuran ini Ya. ada saja kan keluar untuk multi sistem. Jadi efisiensi ya jelas ini baterainya aja Enggak. 390 kilo Pak. Iya, di sana. Oh, ininya Min kenapa dimatiin? Ada baterainya di bawah jauh gitu ya gini. Udah, ada lain juga nyala Mas Chris. Yang Itu nyala nggak? Oh, macet lagi. Iya. Ini ada di sini. Ya. Kita coba on kan. 160 cc. Alah, macet lagi tuh. Macet. Jadi di saat dia dibutuhkan, kalau kita kasih bilang kita supaya tidak bisa jalan terus. Ya. Oh enggak, kalau ini settingannya kita ubah ya. Kalau ini kalau saya ini saya tak tahu tadi jarak berdukung ini karena memang konsepnya kalau bisa dinaik, makanya kalau tidak dimasukkan balik menundang aja. Kapasitasnya minimalnya udah tercapai ya. Yang paling murah yang bisa kita jangkau.
untuk yang mau yang model apapun, Bukan manual. kalau sistem itu berjalan. Ya dari sana semua itu aturannya tuh. Ini masih tetap buat mencoba nyalain ya? Iya benar. Iya. Tapi kalau benerannya berjalan sih, sebenarnya nggak ada masalah. Itu Main kalau terang ada ya. Terus! Dapat! 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 Tapi hujannya. Hujan tapi mas. Hujan ya nggak apa-apa Pak. Hujan. Apa? Air kan hujannya. Masih air pak. Wipernya mas. Ini seberapa gitu ya Pak? Nah, delay ini harusnya malah yang kelihatan tinggi. PPH-nya malah ini. Nggak kalibrasi dia. Nah di sini aja kenceng nih. Ini.
teknis mana? Baik Pak, konsep mobil hybrid yang Agak keras, Pak. konsep mobil hybrid yang dirancang oleh LIPI ini menggabungkan teknologi mobil listrik, penggerak listrik dan teknologi penggerak sistem seri. Jadi hybrid yang ada di kami itu berbasis mobil listrik dengan tujuan utama adalah penghematan penggunaan BBM dan masalah mengatasi dampak lingkungan. Jadi kami sebenarnya di LIPI ini bertujuan untuk ikut mendorong penggunaan kendaraan yang harmonis dari sisi teknologi, manusia dan lingkungan. Itu konsepnya. Jadi engine ini kendaraan ini 100% digerakkan listrik. Energi utamanya adalah dari PLN dan energi tambahan itu bersumber dari generator yang digerakkan oleh engine yang sangat kecil. Karena engine-nya memang hanya diperuntukkan untuk menambah energi pada saat dibutuhkan. Di saat kendaraan jalan, misalnya di saat dia menanjak, dia membutuhkan tambahan energi supaya tidak tekor energi yang ada dalam baterai, itu otomatis hidup. Dan pada saat misalnya kapasitas baterai yang kita setting, di mana kendaraan itu tidak akan sampai tekor dalam perjalanan, dia secara otomatis mensuplai energi ke baterai. Jadi konsepnya seperti itu. Engine yang kita gunakan sangat kecil karena tidak diperuntukkan untuk menggerakkan roda. Dia betul-betul hanya untuk tambahan energi saja, energi cadangan. Jadi konsep hybrid di kami itu sumber energinya yang hybrid, bukan penggeraknya yang hybrid. Oke. Selesai itu, Pak. Itu kalau selama proses eksplorasi itu atau pengembangan ini kendalanya apa Pak, selama ini Pak? Kendalanya ya kami terus terang kalau teknis hampir kami tidak terlalu menemui masalah di sisi teknis dalam prosesnya. Itu yang kesulitan itu justru butuh komponen A, nggak sanggup ya cari komponen yang lain kan gitu. Dari sisi anggaran Pak yang paling kesulitan di kami. Oh, dari sisi anggaran. Dari sisi anggaran yang sangat terbatas dengan proses yang cukup juga karena sama semua. Proses pengadaan di lembaga riset itu sama dengan di pengadaan misalnya mau bangun jembatan, Pak. Ibaratnya kami membeli komponen untuk sekarang, ininya A, ini tak pilih yang A ini karena uangnya cuma segitu. Di saat ini bermasalah tidak cocok. Kami harus nunggu Pak tahun depan. Itu juga kalau disetujui, Pak. Oh, gitu. Itu. Tapi kalau dari hasil ya Pak ya, hasilnya kan artinya cukup optimal lah ya. Kalau ini nanti diimplementasikan dalam ke masyarakat gimana Pak? Gini nih Pak, ke efektivitasnya Pak? Pemanfaatan ke masyarakat saya pikir bukan LIPI lagi Pak. LIPI sendiri itu anggaran LIPI itu hampir semua diperuntukkan untuk riset. Jadi untuk sampai kepada produksi sampai saat ini tidak ada anggaran untuk itu. Jadi mungkin kalau hasil yang ada di kami itu pada tingkat prototip, uji cobanya seperti apa, kita bisa sampaikan batas teknologinya sebatas mana kita bisa sampaikan, kemudian pihak lain yang akan meneruskan sampai ke masyarakat. Karena menurut kami itu proses setelah riset untuk membuat satu contoh produk, kami yakin itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi dan bukan porsinya berlebih. Oke, ini terkait masalah hak cipta Pak atau paten Pak ya? Paten. Ada nggak terapan-terapan yang sudah dipakai oleh LIPI dalam mobil hybrid ini dan artinya menjadi temuan baru atau terapan baru sehingga itu bisa dipatenkan Pak? Kalau di kami sendiri konsepnya masih sedang masih dalam proses, kita masih sedang kaji di mana sih letak perbedaannya konsep kami. Justru kami mempelajari mencari sumber-sumber yang di luar. Kan ada beberapa hal yang kami tidak bisa sampaikan sekarang di situ konsep-konsepnya. Mungkin kedepannya akan ketahuan setelah resmi kami ini sudah dapat nomornya Pak, nomor pendaftarannya. Oke Pak, secara umum itu sebenarnya keistimewaan mobil hybrid yang dibikin oleh LIPI ini sebenarnya Pak, keistimewaan secara spesifik Pak? Spesifiknya itu engine sangat kecil. Engine untuk yang digunakan rancangan kami itu maksimum 50% daya yang di engine itu maksimum 50% dari daya untuk menggerakkan kendaraan. Itu yang spesifik. Kemudian pengoperasian engine-nya sendiri itu memang hanya satu titik operasi di mana engine bisa beroperasi secara efisien. Itu juga kalau saya lihat tadi pengoperasiannya harus pakai laptop atau pakai kontrol. Apa kalau
masyarakat juga harus pakai kayak gitu, Pak? Enggak, itu nantinya tinggal tampilan aja. Itu mengarah ke displaynya nanti, Pak. Oh. Posisi kecepatan nanti akan tampil satu display, kecepatannya, tegangan, ampere, temperatur itu akan kelihatan semua. Kayak GPS lah nantinya. Itu kan dalam proses setting, Pak. Ininya pada saat perjalanan udah hilang, Pak, itu udah nggak ada. Kalau misalnya nanti sampai ke masyarakat udah nggak pakai laptop lagi. Cuma tampilan aja yang sudah diprogram sesuai dengan rancangan kita, gitu. Oke. Oke, makasih Pak Pet. Baik, Pak, sama-sama. Gimana ada itu kok jadi dari baterai itu kayaknya. Diukur kan pasti tegangannya mendekati 12. Nah pas dibebanin sama genset dia turunnya, kalau turun berarti benar baterai. Berarti bantu cepat katanya. Nanti itu masalah kemampuan untuk startnya itu yang problem. Pikiran saya di baterai. Takutnya pas start itu dia pas kompresi cukup. kan, pas kompresi dia kan Iya. berat. Nah, Iya. pas kompresi lewat, Yang begini gimana? Ya, sistemnya kayak gini, Pak. Sistemnya itu kayak ini masuk. Nah. Ini kebetulan kita siapkan seperti ini. Ini tinggal masuk aja. Ini. Jadi kemampuan untuk sampai ke sana, pengisian ke sana itu memang lambat. Ini ada testernya Mas Chris. saya beli makan kan? Apa? Aku mau makan. 12,96. Ya mungkin tapi pada saat startnya Iya. langsung drop. Soto copet, soto ayam copet. Bukan, Pak. Kalau sama berarti Oh, sama sekali nggak ini berubah. Nggak berubah, Pak. Enggak, tapi Sini. iya. Mau mana? oh nggak kuat. Ya harapan kami sih Pak dalam 2 tahun. Yang mana Pak? Yang ini? Ini controller, yang ini charger, yang ini baterainya, baterai energinya ini. Ya. Untuk motor penggeraknya? Motor penggeraknya di dalam Pak. Itu yang biru di bawah biru, itu motor penggerak. Kalau konsep mobil konversi dari engine ke listrik ini gimana Pak? Konsepnya itu semua komponen yang berkaitan dengan motor bakar kita lepas semua, mulai dari mesinnya dan rangkaian alur bahan bakar, knalpot kita lepas, tangki bahan bakar kita lepas. Jadi kalau di sistem ini engine itu kita ganti dengan motor listrik,
kemudian penyimpanan energi untuk bahan bakar, untuk tangki bahan bakar kita ganti dengan baterai, dan untuk transmisi tetap kita pertahankan. Cara pengisiannya ini menggunakan pengecasan. Jadi 3 komponen utama itu penggerak, engine kita ganti dengan motor listrik, kemudian penyimpanan energinya yang tadinya menggunakan tangki bahan bakar kita ganti dengan baterai, kemudian cara pengisiannya kalau di engine itu menggunakan karburator atau injeksi, pengaturannya di sini menggunakan kontrol. Mengontrol penggunaan bahan bakarnya. Oke, kalau dari pemakaian Pak ya, agak sedikit Pak. Ya. Kalau dari pemakaian ini mobil ini dicas berapa lama, kemudian bisa terpakai berapa lama? Sampai saat ini sudah 2000 km rata-rata yang kami lakukan itu sekali pengecasan itu untuk menempuh jarak sekitar 75 km untuk sekali pengecasan. Jadi dengan kontur jalan ya seperti Bandung, masuk tol, kemudian keluar tol masuk sekitar Setiabudi ke ya sekitar area Bandung yang turun naik itu, Pak. Berapa jam ngecasnya? Rata-rata ya ini beda-beda tergantung ininya, Pak. Kalau lagi padat misalnya Sabtu Minggu ya cukup lama, Pak. Jadi misalnya kami masuk tol itu cukup panjang ya macetnya. Setelah keluar tol juga begitu. Jadi rata-rata kami menghabiskan 4-5 jam dalam sehari. Itu tidak bisa kami habiskan kalau di Bandung. Biaya riset untuk mobil ini berapa kira-kira? Biaya riset tanpa pajak realnya itu 150, Pak. 150 juta. Oke. Jadi teknologinya memang ini murni 100% listrik teknologinya. Jadi memang kami tidak melakukan riset secara spesifik, itu mengaplikasikan riset yang sudah kami lakukan sebelumnya. Gitu, Pak. Apakah konsep ini juga akhirnya diterapkan di mobil hybrid itu, Pak? Konsep ini sistem konversinya. Ya itu perkiraan kami ke depannya juga kita harus jadikan pilihan untuk kendaraan-kendaraan yang sudah usianya sudah cukup lanjut dan mungkin sudah ada problem dalam mengejar batasan emisi. Ya konsep ini akan kita terapkan, akan kita tawarkan ke masyarakat ya supaya tidak dikilo kendaraannya, ya kita konversi saja. Oke, Pak Afid nanti tolong jelaskan secara teknis. Ya. Sistem kerjanya sebenarnya gimana, Pak? Ya, jadi sistem kerjanya ini adalah engine motor listrik yang warna biru di bawah itu yang menggerakkan roda sebagai pengganti mesin motor bakarnya. Itu penggantinya. Kemudian untuk menggerakkan itu menggunakan kontrol ini dengan kontrol energi untuk menggerakkan motor. Jadi dari kontrol ini memberikan energi ke motor. Sumber energinya dari baterai. Ini contoh baterainya. Cara pengisian baterai ini dari listrik jala-jala kita masukkan ke charger untuk menyesuaikan spesifikasi baterainya. Jadi kalau dari jala-jala itu 220 volt. Kalau di sini baterainya 96 volt, 223 Ah. Nah, chargernya sendiri yang ini charger 96 volt, 25 ampere. Jadi sekitar 2,4 kWh kilowatt per jam yang bisa disuplai ke baterai. Oke, Pak, kalau dihitung secara ekonomis ya. Ini Ya. pemakaian per kilo itu dikonversi ke rupiah berapa, Pak, kira-kira? Kalau ini yang kita konversi dengan asumsi Rp1.000 per kWh, itu bisa harganya itu Rp240 per kilometer. Dibandingkan dengan engine aslinya yang menggunakan motor bakar, itu 1 liter itu bisa mencapai 8 km per jam, 8 km jarak tempuhnya. Kalau kita bandingkan dengan itu, berarti 1 liternya bisa menempuh sekitar 8 kilo. Dengan 8 kilo di 4.500 dibagi 8 kilo kan sekitar 500-an, Pak. Jadi lebih dari 50% dari penghematan dari sisi operasional. Oke.
itu kalau untuk pengecasan Pak, ya kita sistem saluran bensin yang biasa kita pakai di pompa bensin itu dari sini kita sudah ganti Pak, sudah nggak ada saluran bahan bakar lagi, jadi sistemnya seperti ini, sudah diganti dengan sistem colokan, masuk, sistemnya seperti ini, kita masukkan ke sini Pak. Tuh, ini dari yang tinggal kita colok Pak, ininya sistemnya saya tinggal kita tunggu sekitar 6 jam Pak. Kalau dari Karena kita bicara lagi ini memang saya banyak kita saya bingung. Oh, dari apa? Mereka agak Hah? Ini pakai injak kopling dia nih. Ya, kontak dulu Pak. Bentar nih. Kontaknya kok keras ya? Mana kontaknya sini mana? Pakai Biasa tombol. kontak biasa. Hah? Kontak biasa. Terus salah masuk dulu. Yang mana kuncinya ini? Kok nggak mau sih? Yang satunya, Hah? yang satunya. Nah, turun. Ini pakai kopling kok pakai gas nih? Hah? Kita kanan ya. Mana ini? Kembali. Kanan. Boleh. Boleh Pak. Bentar Pak ya. Oke, Pak suruh naik atas kita ya? Iya. Taruh hujan. Naik ini. Pemutar sini. Kita balik tempat tadi aja lah. Jalan biasa aja. Ngebut nggak apa-apa. Kanan kan nih?